Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melanjutkan materi bab 2, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selesai. Baiklah, untuk bab 2 yaitu materinya peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Yang pertama ada pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada sumber-sumber peluang usaha. Sumber pertama, peluang dari diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar resiko kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari dalam diri sendiri. Nah, di sini peluang yang berasal dari diri sendiri yaitu ada hobi, di mana hobi di sini dapat menjadi awal dari kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya dapat berkembang dan tumbuh pesat. Yang kedua yaitu ada keahlian. Keahlian yang Anda miliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Di sini adalah salah satu hal yang paling potensial untuk menemukan peluang emas karena Anda sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang Anda tekuni. Sumber peluang kedua yaitu peluang dari lingkungan. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul dari lingkungan, antara lain usaha atau bisnis orang tua. Berikutnya yaitu lingkungan rumah, yaitu ada tetangga, teman sekolah, dan teman main. Di sini dapat inspirasi dari lingkungan rumah. Yang berikutnya, peluang dari lingkungan berikutnya yaitu saat berkunjung ke berbagai tempat. Misalnya, seorang wirausaha mendapatkan inspirasi peluang usaha baru ketika melakukan perjalanan bisnis atau sedang liburan. Itu contoh dari peluang dari lingkungan. Berikutnya, peluang dari perubahan yang terjadi. Yaitu yang pertama ada perubahan lingkungan, misalnya terjadi pembangunan perumahan baru di sekitar komplek tempat tinggal kalian. Nah, di sini terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan perubahan tingkat permintaan kebutuhan setiap keluarga. Yang kedua, perubahan musim. Ketiga, ada perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup, dan pola makan pada masyarakat umumnya. Perubahan tingkat pekerjaan yang semakin tinggi. Jadi, sehingga kebutuhan akan liburan semakin meningkat. Berikutnya, perubahan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kemajuan teknologi mobile phone, yaitu HP, sehingga memunculkan sistem penjualan online. Dan yang terakhir yaitu perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan yang akan memunculkan peluang penjualan suku cadang, asuransi, dan aksesoris dan bengkel. Berikutnya sumber peluang usaha yaitu peluang dari konsumen. Suara konsumen dapat menciptakan peluang baru bagi pengusaha. Yang pertama yaitu keluhan yang berasal dari konsumen, saran-saran dari konsumen,
permintaan khusus konsumen dan calon konsumen, angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu, dan yang terakhir, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa. Sumber peluang usaha berikutnya yaitu peluang dari gagasan orang lain. Nah, gagasan orang lain yang bersifat orisinal akan memunculkan sebuah peluang baru. Misalnya, seorang mempunyai ide agar sampah dikelola yaitu dengan baik, tidak dibuang sembarangan atau dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Berikutnya, sumber peluang usaha yang terakhir yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Anda memperoleh informasi tentang produk baru yang sedang tren dan mengetahui cara membelinya. Terus yang kedua, informasi tentang kebutuhan produk yang harganya lebih mahal di tempat lain untuk produk yang sama. Berikutnya ada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang pertama ada faktor-faktor keberhasilan peluang usaha. Peluang itu memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide, usaha, atau baru inspirasi saja. Peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dengan usaha yang dijalankan, pasar, dan produk yang dihasilkan. Peluang itu memiliki tingkat risiko kegagalan yang kecil apabila dijalankan. Produk yang dihasilkan dari peluang itu telah diuji pasar. Produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren perubahan pasar. Berikutnya, produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Berikutnya ada faktor-faktor kegagalan peluang usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Kapasitas atau kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha menjadi faktor penyebab utama kesuksesan seorang wirausaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman baik dalam kemampuan. Nah, di sini kemampuan mengkoordinasi, mengelola sumber daya manusia, dan kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar seorang wirausaha dapat berhasil dengan baik, faktor penyebab kegagalan wirausaha yang utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Yang keempat, kegagalan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan pada timbulnya masalah atau kesulitan dalam mengimplementasikan sejumlah tindakan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Pentingnya memilih lokasi yang strategis. Keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan efektif. Ketujuh, kurangnya sungguh-sungguh dalam berusaha. Dengan sikap setengah hati, peluang gagal menjadi besar. 9. Ketidakmampuan dalam melakukan pemeliharaan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melaksanakan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Berikutnya, bisnis gagal dan penyebabnya. Yang pertama, penyebab kegagalan usaha yaitu memulai usaha dengan tujuan yang tidak pasti. Jadi, seorang wirausahawan harus memiliki tujuan yang pasti saat memulai usaha. Yang kedua, manajemen yang buruk. Banyak kegagalan bisnis berakar pada manajemen yang buruk. Para pemilik bisnis yang masih baru sering
kali kurang memiliki keahlian dan manajemen bisnis di bidang seperti keuangan, penjualan, produksi, perekrutan, dan pengaturan pegawai. Ketiga, modal yang tidak cukup. Kesalahan fatal yang bisa dialami kebanyakan bisnis yang gagal adalah memiliki daya operasional yang tidak memadai. Keempat, lokasi. Lokasi yang strategis memungkinkan bisnis tetap bertahan. Kelima, kurangnya perencanaan. Semua jenis bisnis perlu memiliki perencanaan. Perencanaan yang dibuat realistis berdasarkan informasi akurat dan terbaru serta proyeksi tentang masa depan. Keenam, ekspansi berlebihan. Ketujuh, tidak memiliki website. Kedelapan, model bisnis yang tidak tepat. Kesembilan, pasar yang tidak tepat. 10, kurangnya pengalaman bisnis. 11, masalah kepemimpinan. 12, tidak memiliki keunikan dan nilai. 12, tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. 13, pertumbuhan yang cepat. Berikutnya, analisa SWOT dalam memetakan peluang usaha. SWOT di sini. Jadi, ketika seorang wirausahawan memulai usaha dan mulai memasuki dunia pasar untuk memasarkan produk atau barangnya, wirausahawan harus melakukan analisa SWOT terlebih dahulu. Yang pertama, S di sini adalah strength, yaitu kekuatan. Nah, di sini adalah segala sesuatu yang menjadi keunggulan bagi produk Anda yang belum tentu dimiliki pesaing barang yang sejenis atau tidak sejenis. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi produknya berbeda dengan produk yang lain. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Yaitu segala sesuatu yang menjadi titik lemah bagi produk yang Anda tawarkan. Hal ini harus diminimalisir agar produk Anda tidak gagal di dalam pemasaran produk baru, karena konsumen sudah mulai selektif dan kritis dalam menanggapi produk baru yang ditawarkan ke pasar. Berikutnya, opportunity, yaitu peluang. Itu kesempatan yang didapat ketika produk dapat dipasarkan ke dunia usaha. Ada threat, ancaman, yaitu ancaman atas eksistensi keberadaan produk yang Anda tawarkan. Ancaman di sini biasanya datang dari lingkungan eksternal usaha. Misalnya, Anda sulit masuk ke dalam pasar karena modal yang terbatas dan Anda pendatang yang memiliki brand baru. Berikutnya, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi peluang usaha harus diperdayakan menjadi peluang emas secara kreatif dan inovatif, yaitu dengan melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, make modification, yaitu melakukan beberapa perubahan. Nah, di sini melakukan beberapa perubahan atau modifikasi terhadap produk atau jasa yang akan dihasilkan dari peluang usaha tersebut. Yang kedua, ada make it better, yaitu membuat yang lebih baik. Yaitu membuat peluang usaha yang lebih baik setelah melakukan uji pasar terhadap produk yang akan dihasilkan. Misalnya menjadi lebih cepat, lebih kecil, lebih enak, atau lebih ringan dari produk yang kita buat. Yang ketiga, makes it take first, menjadi yang pertama, yaitu peluang bisnis atau usaha yang pertama kali dilakukan sebelum orang lain melakukan, bahkan memikirkannya. Keempat, makes it special product, membuat produk khusus.
yaitu dengan membuat produk khusus atau produk untuk segmen khusus Anda akan menjadi ahlinya. Contohnya, restoran yang khusus menyajikan makanan dan minuman dari sebuah stroberi. Itu contoh. Yang kelima ada cloning, yaitu meniru tetapi merek berbeda. Jadi adanya unsur paten atau haki, hak atas kekayaan intelektual atau tuntutan dari pihak yang ditiru, maka tirulah fungsi dan tujuan penggunaan produknya dengan merek dan kemasan yang berbeda. Kita meniru produk, tetapi kemasan dan mereknya harus berbeda. 6. Substitution, yaitu menjadi produk pengganti. Cara ini efektif dalam memulai bisnis usaha karena menjadi produk pengganti dari produk pesaing yang paling besar dan menengah. Adapun tujuan mengadakan inovasi dalam usaha, yang pertama untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk menyesuaikan selera masyarakat. Ketiga, untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Keempat, untuk memuaskan konsumen. Kelima, untuk menarik konsumen. Berikutnya, hasil dari inovasi. Yang pertama, perkembangan berbagai komputer dan notebook. Perkembangan berbagai telepon genggam, perkembangan berbagai kemasan produk, dan yang terakhir, perkembangan berbagai alat rumah tangga. Baiklah, untuk materi hari ini, Ibu akhiri. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.